Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Sapri Christian Tumorang. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Unit 2 Stambuk 2018 semester 5 dari Universitas Samudra. Di sini saya akan membuat sebuah video lagi, yaitu berisikan tentang video pembelajaran buat adik-adik yang sedang belajar di rumah. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Juliati SPD MPD, yaitu selaku pengajar mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian, dan juga bisa bermanfaat teman-teman, dan juga buat orang tua yang sedang mendengarkannya. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Abang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, pada pertemuan ini adik-adik masih semangat kan untuk mendengarkan video yang Abang buatkan? Dan semoga adik-adik sekalian bisa tetap semangat dan bisa terus semangat untuk menjalani aktivitas adik-adik, walaupun adik-adik sekalian masih belajar di rumah secara daring. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bahasa dan sastra Indonesia. Tentang apa? Adik-adik tahu pembelajaran kita hari ini? Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, pasti adik-adik sekalian pasti bingung apa sih ekspresif dan reseptif. Nah, Abang akan jelaskan. Pengertian ekspresif adalah mampu memberikan atau mengungkapkan sesuatu atau berita, atau boleh juga sebuah cerita yang menggambarkan sesuatu untuk diberitahukan kepada seseorang. Abang ulangin ya. Ekspresif ini adalah mampu memberikan suatu atau memberikan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu atau berita, atau boleh juga sebuah cerita yang menggambarkan sesuatu untuk diberitahukan kepada seseorang. Ekspresif ini juga mampu memberikan gagasan atau saran dari yang didengarkannya. Contohnya ini adalah adik-adik memberikan saran tentang suatu diskusi, atau bisa juga adik-adik suatu diskusi memberikan gagasan kepada kelompok orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekspresif. Yang selanjutnya yaitu sedangkan reseptif adalah, adik-adik tahu reseptif? Nah, reseptif itu adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengarkannya atau dibaca, atau kemampuan ini bersifat sebagai masukan. Contohnya ini yaitu adik-adik mendengarkan dan mengikuti ilustrasi dari orang tua kalian supaya adik-adik tersebut mandi. Contohnya seperti ini. Ricky, kau harus mandi ya. Nah, adik-adik harus mengikuti perintah oleh ibu kalian supaya adik-adik sekalian harus mandi. Nah, itulah contoh yang termasuk dalam keterampilan bahasa reseptif. Nah, adik-adik sudah memahami apa itu reseptif dan apa itu pengertian reseptif dan reseptif dan ekspresif. Semoga adik-adik mengerti ya. Nah, bagi anak-anak yang mengalami kesulitan memahami bahasa, biasanya anak tersebut sulit mengikuti arahan, sulit memahami apa arti gerakan tubuh, sulit menjawab pertanyaan, sulit mengenali objek dan gambar, sulit memahami bacaan, sulit memahami sebuah cerita. Nah, makanya adik-adik harus
pintar atau adik-adik harus terbiasa untuk melakukan karya sastra, yaitu supaya adik-adik bisa melakukan karya-karya yang membuat adik-adik bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Nah, pernahkah adik-adik mendengar strategi pembelajaran? Nah, Abang akan jelaskan. Strategi pembelajaran itu adalah cara atau sebuah perancangan yang menggambarkan rangkaian kegiatan yang dibentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meraih tujuan pendidikan. Nah, abang ulangin ya. Strategi pembelajaran itu adalah cara atau sebuah perancangan yang mengandung rangkaian yang dibentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meraih tujuan pendidikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Makanya setiap apa yang kita lakukan harus memiliki strategi, terutama strategi dalam sastra ekspresif dan reseptif. Nah, pengajaran sastra ini diarahkan pada pengalaman bersastra siswa. Pengalaman ini mengarah pada pengalaman secara reseptif maupun ekspresif. Pengajaran apresiasi yang mengarah pada kegiatan reseptif hasil sastra, diantaranya membaca puisi, membaca dan menyimak cerita, menonton pementasan drama. Sementara itu, kegiatan yang mengarah pada bentuk apresiasi ekspresif diantaranya menulis puisi, menulis cerita, dan bermain peran atau drama. Pasti adik-adik sudah pernah melakukan itu, bukan? Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pengajaran apresiasi puisi. Nah, apa ini maksudnya? Yaitu dalam proses pemahaman bacaan sastra untuk anak-anak serta sekolah dasar dikenal 3 jenis atau teknik. Yang pertama yaitu teknik bottom up, yang kedua adalah teknik top down, dan yang ketiga adalah model interaktif. Dari teknik ini, ketiga teknik ini yang cocok digunakan untuk memahami puisi anak adalah model interaktif, yaitu pemahaman sebagai hasil dengan menghubungkan skema isi yang dimiliki. Nah, buat adik-adik juga yang sedang ada di rumah, adik-adik perlu ketahui bahwa pengajaran apresiasi puisi ini yang cocok dalam teknik itu adalah teknik yang digunakan adalah teknik model interaktif. Yang kedua itu adalah pengajaran apresiasi prosa drama sebagai suatu kegiatan reseptif dan ekspresif. Nah, maksudnya di sini adalah kegiatan apresiasi secara langsung adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra, baik ke dalam teks maupun ke dalam bentuk pengambilan atau performance atau penampilan adik-adik sewaktu membacakan karya sastra. Abang ulangin ya. Kegiatan apresiasi secara langsung itu yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra, baik ke dalam teks maupun ke dalam bentuk penampilan atau pada saat adik-adik menampilkan sebuah karya sastra. Nah, adik-adik dalam melakukan kegiatan sastra, adik-adik harus mampu mendengarkan pembacaan puisi, mendengarkan pembacaan cerpen, serta menonton pementasan drama. Nah, di sana berbagai tempat kegiatan berlangsung. Pementasan drama di berbagai tempat yang berlangsung. Biasanya adik-adik sering mendengarkan di televisi atau di kegiatan sekolah. Nah,
itulah yang dimaksud dengan pengajaran apresiasi prosa dalam drama sebagai suatu kegiatan reseptif dan ekspresi. Nah, sedangkan kegiatan apresiasi secara tidak langsung adalah dapat dilaksanakan dengan mempelajari teori sastra, esensi, dan kritik sastra, sejarah sastra, dan mendokumentasikan berbagai masalah sastra. Nah, dengan mempelajari berbagai macam teori sastra, adik-adik dapat mengetahui bagaimana wujud sastra, sajak, cerita atau drama, bagaimana fungsinya, bagaimana hubungannya antara unsur yang terdapat di dalamnya, dan juga bisa juga adik-adik bisa mengetahui fungsi-fungsi apa saja dalam sastra tersebut. Pengajaran apresiasi prosa dan drama sebagai suatu kegiatan reseptif dan ekspresif juga dilihat dalam strategi pengajaran seperti yang pertama adalah strategi pengajaran prosa. Nah, yang pertama ini adalah menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai. Maksudnya ini adalah guru akan menyampaikan tujuannya kepada adik-adik dalam strategi prosa itu bagaimana, tujuannya untuk apa, dan sebagainya, fungsinya untuk apa. Nah, adik-adik disarankan untuk adik-adik harus mendengarkan apa yang dimaksud dengan tujuan dari nantinya dari prosa itu. Yang kedua adalah guru menentukan cerita pendek yang dibacakan oleh adik-adik. Nah, di sana sewaktu adik-adik disuruh oleh guru membacakan cerita, adik-adik harus mampu menceritakan cerita yang diberikan oleh guru kepada adik-adik, dan adik-adik bisa menyampaikannya lagi kepada teman-teman yang lainnya. Yang ketiga adalah siswa membacakan dalam hati teks cerpen yang telah disediakan. Maksudnya ini adalah adik-adik sewaktu disuruh oleh guru, di sini adik-adik hanya membacakannya dalam hati saja tanpa ada suara. Tujuannya supaya tidak mengganggu teman yang lain saat membaca. Tujuannya juga supaya adik-adik cepat mengerti tentang isi cerpen tersebut, ada suatu cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah mendiskusikan kata-kata sulit. Maksudnya di sini adalah sewaktu adik-adik membacakan cerpen, adik-adik berhak menanyakan kepada guru kata-kata apa saja yang membuat adik-adik tidak dimengerti. Nah, adik-adik jangan malu atau segan untuk menanyakan kata-kata yang tidak dimengerti oleh adik-adik. Kalau tidak dimengerti oleh adik-adik, tanyakan apa yang tidak dimengerti oleh adik-adik, agar apa yang adik-adik tidak tahu, agar adik-adik tahu nantinya. Yang selanjutnya adalah memancing respon dengan berbagai pertanyaan. Nah, di sini adik-adik akan direspon untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada adik-adik. Dan di sini adik-adik harus menjawabnya, mampu menjawabnya. Makanya tadi sewaktu adik-adik membacakan cerpen atau puisi harus fokus supaya adik-adik tahu jalan ceritanya. Kalau tidak fokus, adik-adik tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi cerita dengan bahasanya sendiri. Nah, maksudnya adalah adik-adik akan disuruh oleh guru untuk menuliskan cerpen itu lagi. Setelah itu adik-adik akan membacakannya kepada teman-teman lainnya dengan menggunakan bahasa sendiri atau dengan apa yang adik-adik tahu tentang cerpen itu. Nah, tadi adik-adik harus membacakannya dulu, cerpennya dulu, terus adik-adik tuliskan di sebuah kertas dan apa isi cerpen tersebut menurut bahasa adik-adik, dan seterusnya adik-adik ceritakan kepada teman-teman supaya adik-adik lebih mengerti lagi tentang isi cerpen tersebut. Nah, itulah langkah-langkah strategi dalam pengajaran prosa. Nah, strategi langkah-langkah dalam pengajaran prosa itu tadi yang pertama apa? Nah, yang pertama itu adalah menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai. Yang pertama. Yang kedua adalah
guru menentukan cerita pendek yang dibaca oleh adik-adik. Yang ketiga adalah membaca dalam hati teks cerpen yang disediakan. Yang keempat adalah mendiskusikan kata-kata kata-kata sulit. Nah, yang kelima adalah memancing kalian supaya kalian bisa menanyakan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya itu adalah menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri. Nah, itulah langkah-langkah strategi dari proposal tadi. Yang kedua adalah strategi pengajaran drama. Bang, apa sih strategi pengajaran drama? Nah, Abang akan jelaskan. Di sekolah pasti sudah pernah belajar drama, dan adik-adik juga pernah memperagakan atau mempraktikkan drama. Di sini ada langkah-langkah mempraktikkan drama. Nah, itulah dalam mempraktikkan drama pasti ada strateginya atau tekniknya. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan drama dalam kelas itu yang pertama itu menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai. Yang kedua adalah mencari contoh drama yang cocok dengan apa yang kalian inginkan. Yang ketiga adalah membaca drama tersebut dalam hati. Yang keempat adalah kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempermudah untuk mengajari watak atau perilaku yang ada dalam drama tersebut. Nah, hal ini di sini nantinya guru akan mengajarkan adik-adik bagaimana caranya untuk bersedih, marah, senang. Bahkan kalian juga akan diajarkan nanti bagaimana kalian sebagai watak kalian seorang orang baik, orang jahat, dan orang penengah antara orang baik dan orang jahat. Yang selanjutnya adalah berlatih menjiwai peran yang disandang. Nah, setelah guru tadi membagikan kelompok, guru akan membagikan peran bagi adik-adik sekalian. Nah, seperti yang jelaskan tadi, akan dibagikan peran apa yang cocok buat adik-adik. Contohnya, peran sebagai manusia orang terkuat di bumi. Nah, contohnya yang lain adalah manusia jahat, orang jahat, terus sebagai pemeran tokoh utama dalam drama tersebut. Nah, selanjutnya adalah memerankan drama dengan membaca teks. Nah, pasti adik-adik pernah melihat sebuah drama atau adik-adik juga pernah melakukan sebuah drama di sekolah atau di luar sekolah. Nah, di situ adik-adik pasti disuruh juga untuk membaca teks tersebut. Pertama-tama membaca teks tersebut agar adik-adik tahu apa isi teks tersebut. Nah, bisa juga adik-adik tidak membaca teks, bisa juga adik-adik mengartikannya membacanya dulu terus mengartikannya apa sih perannya dan bagaimana gerakannya supaya adik-adik bisa lancar untuk melakukan suatu gerakan tanpa memegang teks. Nah, yang selanjutnya yaitu guru memberikan pengetahuan terhadap penampilan adik-adik, baik pengucapan dialog, penciuman gaya atau sikap, gerak-gerak mimik, muka, dan lain-lainnya. Nah, di sini adik-adik akan diajarkan tentang gerakan-gerakan yang baik itu bagaimana, yang jahat itu bagaimana, seperti manusia orang terkuat di bumi, bagaimana kalian. Nah, seperti manusia terkuat kan bisa ke mana? Bisa terbang kemana-mana, bisa mengangkat yang berat, dan sebagainya. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat drama dalam kelas. Nah, adik-adik juga bisa membuatnya bukan di kelas juga sih, tapi adik-adik juga bisa membuat drama juga bisa di acara-acara tertentu. Contohnya
Pak di acara perpisahan. Yang bisa adik-adik dapat lihat tentang drama ini, contohnya seperti yang terjadi dalam film atau aksi. Nah, di antara adik-adik sekalian sudah pernah menonton film atau drama atau aksi lainnya dari film-film luar negeri atau juga film Indonesia. Nah, itu sudah termasuk dalam konteks drama. Begitulah penjelasan yang abang sampaikan buat pagi hari ini tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan melakukannya di lingkungan adik-adik atau dia. Dan apabila ada kata atau pengucapan abang yang salah dalam video ini, abang minta maaf dan abang akhiri terima kasih.